Saudari, aku punya pertanyaan untuk kalian. Baik. Tuhan Yesus mengatakan rahasia kerajaan surga. Dan sebagai Tuhan Yesus yang datang kembali, apa Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan banyak rahasia? Bisakah kalian bersekutu dengan kami mengungkap rahasia Tuhan yang Maha Kuasa? Itu akan membantu kami mengenali suara Tuhan. Iya. Iya. Kau bilang Tuhan yang Maha Kuasa adalah kedatangan Tuhan Yesus kembali. Aku ingin mendengar rahasia apa yang sudah diungkap Tuhan yang Maha Kuasa. Jika Tuhan yang Maha Kuasa mampu mengatakan rahasia yang tidak kami ketahui, maka kami akan sepenuhnya yakin. Setiap Tuhan mengambil rupa manusia, Dia mengungkapkan banyak kebenaran dan rahasia kepada kita. Tidak diragukan lagi. Iya. Tuhan mengambil rupa manusia demi menyelamatkan manusia. Jadi, Dia tentu saja mengungkapkan banyak kebenaran dan menyatakan banyak rahasia. Di zaman kasih karunia contohnya, Tuhan Yesus sebagai inkarnasi Tuhan mengungkapkan banyak rahasia saat berkhotbah dan bekerja. Iya. Misalnya, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Dan bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang menjalankan kehendak Bapakku di surga. Tuhan Yesus juga mengungkapkan banyak rahasia lain di samping ini yang tidak akan kubahas sekarang. Di akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa telah datang dan menjalankan pekerjaan penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan dan mengungkapkan kebenaran bagi penyucian dan keselamatan manusia. Tuhan yang Maha Kuasa bukan saja sudah menyempurnakan semua nubuat Tuhan Yesus, namun juga memaparkan kepada kita, yaitu rahasia-rahasia besar di masa lalu, masa kini, dan masa depan yang berhubungan dengan rencana pengelolaan Tuhan. Bagus sekali. Iya kan? Mari kita baca ayat-ayat firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tahap pekerjaan ini akan menjelaskan kepadamu hukum Yahweh dan penebusan Yesus. Pada dasarnya supaya kamu paham seluruh rencana pengelolaan pekerjaan Tuhan selama 6.000 tahun. Dan menghargai seluruh makna dan hakikat rencana pengelolaan 6.000 tahun ini. Serta memahami tujuan semua pekerjaan yang dilakukan Yesus dan firman yang diucapkannya. Bahkan kepercayaanmu yang membabi buta dan pemujaanmu terhadap Alkitab. Semua ini akan membuatmu mengerti. Engkau akan mulai memahami pekerjaan Yesus dan pekerjaan Tuhan pada masa kini. Engkau akan memahami dan memperhatikan semua jalan, kebenaran, dan hidup. Benar sekali. Sungguh luar biasa. Pada akhirnya, tahap pekerjaan saat ini akan menuntaskan pekerjaan Tuhan dan akan menetapkan kesudahannya. Semua orang akan memahami dan mengenal rencana pengelolaan Tuhan. Gagasan dalam diri manusia, tujuannya, pemahamannya yang salah, gagasannya terhadap pekerjaan Yahweh dan Yesus, pandangannya tentang bangsa-bangsa bukan Yahudi, serta semua penyimpangan dan kesalahannya akan diperbaiki. Dan manusia akan memahami seluruh jalan hidup yang benar, seluruh pekerjaan Tuhan juga seluruh kebenaran. Ketika itu terjadi, tahap pekerjaan ini akan berakhir. Amin. Luar biasa. Sepertinya membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa membuat kita mengetahui kebenaran dan rahasia. Itu benar. Setelah mendengarkan firman Tuhan yang Maha Kuasa hari ini, aku sungguh memahami banyak kebenaran yang tidak aku mengerti sebelumnya. Iya, benar. Saudara-saudari, Tuhan yang Maha Kuasa telah menyatakan seluruh rahasia rencana pengelolaannya selama 6.000 tahun bagi keselamatan manusia. Ya, benar. Tuhan yang Maha Kuasa juga sudah memberitahu tujuannya dalam mengelola manusia. Tuhan menunjukkan mengapa Dia menjalankan 3 pekerjaan menyelamatkan manusia. Bagaimana ketiga tahap pekerjaan ini berkembang selangkah demi langkah. Dan apa hubungan dan perbedaan di antara ketiganya. Jadi, Tuhan yang Maha Kuasa memberitahu cara melakukan pekerjaan penghakiman di akhir zaman. Dan apa pentingnya pekerjaan penghakiman. Dia mengungkapkan rahasia inkarnasi dan kisah asli Alkitab. Tuhan yang Maha Kuasa memperlihatkan sumber kehidupan dan berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan yang Maha Kuasa memberitahu otoritas Tuhan yang unik.
watak Tuhan yang benar, kekudusan Tuhan, dan kemahakuasaan serta hikmat Tuhan. Terlebih lagi, Tuhan yang Maha Kuasa juga sudah mengungkapkan bagaimana manusia berkembang hingga saat ini. Dan bagaimana iblis telah merusak manusia. Serta memberitahu kebenaran tentang kerusakan manusia oleh iblis. Sumber dari perlawanan dan pengkhianatan manusia yang rusak terhadap Tuhan. Cara Tuhan bekerja untuk menyelamatkan manusia. Cara iblis menjalankan rencana licik untuk mengganggu dan mengacaukan pekerjaan Tuhan. Dan cara Tuhan mengalahkan iblis dan mengakhiri nasib iblis. Tuhan yang Maha Kuasa sudah menunjukkan kepada kita makna hidup sejati. Cara orang harus hidup agar dapat benar-benar bahagia. Juga akhir berbagai jenis manusia, tempat tujuan sejati manusia. Dan pada akhirnya, cara Tuhan akan mengakhiri zaman ini. Juga cara kerajaan Kristus akan diwujudkan dan sebagainya. Semua rahasia ini sudah diungkapkan Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita. Amin. Luar biasa. Itu luar biasa. Betul. Dari kebenaran dan rahasia yang diungkapkan Tuhan Yesus dan Tuhan yang Maha Kuasa, kita dapat mengerti bahwa semua rahasia ini berhubungan dengan Tuhan dan kerajaan surga, serta apa yang Tuhan akan selesaikan di masa depan. Semua rahasia ini berhubungan dengan rencana pengelolaan Tuhan dan tempat tujuan manusia. Amin. Terdapat makna mendalam dari wahyu Tuhan atas rahasia-rahasia ini. Dari kebenaran dan rahasia yang dinyatakan Tuhan Yesus dan Tuhan yang Maha Kuasa, kita dapat memastikan bahwa semua firman ini adalah suara Tuhan. Amin. Sebab tak seorang pun kecuali Tuhan mampu mengetahui rahasia-rahasia ini. Hanya Tuhan sendiri yang tahu. Para malaikat tidak tahu, apalagi manusia. Amin. Jadi, kebenaran dan rahasia yang dinyatakan Tuhan Yesus dan Tuhan yang Maha Kuasa adalah ungkapan roh yang sama dan pekerjaan Tuhan yang sama. Amin. Pekerjaan penghakiman di akhir zaman yang dijalankan Tuhan yang Maha Kuasa berlanjut dari pekerjaan Tuhan Yesus. Ini menggenapkan firman Tuhan Yesus. Ada banyak hal lain yang bisa kukatakan kepadamu, tetapi kamu tidak bisa menerima semuanya itu saat ini. Namun ketika Dia, roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntunmu ke dalam kebenaran. Sebab Dia tidak akan berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi akan menyampaikan segala sesuatu yang telah didengarnya. Dan Dia akan menunjukkan hal-hal yang akan datang kepadamu. Itu benar. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah kedatangan Tuhan Yesus kembali. Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan sejati. Amin. Hebat. Tuhan yang Maha Kuasa sudah mengungkapkan seluruh rahasia Alkitab kepada kita. Benar. Tuhan yang Maha Kuasa benar-benar penampakan Tuhan. Saudara-saudari, Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan seluruh kebenaran dan rahasia yang harus dipahami dan diselami manusia yang rusak agar bisa diselamatkan. Benar. Jadi kita merasa jelas, damai, dan terang dalam iman kita kepada Tuhan. Dengan begini, kita bisa memasuki jalur iman yang benar kepada Tuhan. Benar sekali. Kita hanya perlu menerima dan menaati pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa dan berusaha menyelami seluruh kebenaran yang diungkapkan Tuhan, agar kita bisa beroleh kebenaran sebagai hidup, mencapai keselamatan, dan memasuki kerajaan surga. Amin. Itu luar Mari kita mendengarkan ayat di mana Tuhan yang Maha Kuasa menyatakan rahasia watak Tuhan. Baik. Watak Tuhan adalah watak yang dimiliki Sang Penguasa makhluk hidup di antara segala sesuatu, hingga Tuhan Sang Pencipta segalanya. Wataknya mencerminkan kehormatan, kekuasaan, kemuliaan, kebesaran, dan yang terutama kedaulatan. Amin. Wataknya adalah lambang otoritas, lambang segala sesuatu yang benar, simbol segala sesuatu yang indah dan baik. Bahkan inilah lambang bahwa Tuhan tidak bisa dihancurkan atau diserang kekuatan kegelapan dan musuh manapun. Juga lambang dirinya sendiri yang tidak bisa disinggung, serta tidak membiarkan dirinya disinggung oleh makhluk ciptaan manapun. Amin. Watak Tuhan adalah lambang kekuasaan tertinggi. Tak satu pun orang yang bisa atau boleh mengganggu pekerjaan Tuhan maupun wataknya. Sukacita Tuhan terletak
pada keberadaan dan kebangkitan, kebenaran dan terang. Karena hancurnya kegelapan dan kejahatan, Tuhan bersukacita karena Dia telah membawa terang dan kehidupan yang baik bagi manusia. Sukacitanya benar, lambang keberadaan segala sesuatu yang positif, serta lambang keberhasilan yang sejati. Amin. Tuhan murka karena keberadaan ketidakadilan dan gangguan yang mencelakakan manusia miliknya. Karena keberadaan kejahatan dan kegelapan. Karena keberadaan hal-hal yang menyingkirkan kebenaran. Dan terlebih lagi karena keberadaan hal-hal yang melawan semua yang baik dan indah. Murkanya adalah lambang lenyapnya segala sesuatu yang negatif, dan bahkan lambang kekudusannya. Amin. Kesedihan Tuhan lantaran manusia yang kepadanya Dia menaruh harapan tetapi jatuh ke dalam kegelapan. Karena pekerjaannya atas manusia tidak memberikan hasil sesuai harapannya. Dan karena tidak semua manusia yang dikasihinya itu bisa hidup dalam terang, Tuhan merasa sedih akan manusia yang tidak berdosa, yang jujur tetapi bebal, dan yang baik tetapi kurang memiliki pandangan. Kesedihannya adalah lambang kebaikan, dan belas kasihannya lambang keindahan dan kebaikan hati. Amin. Sukacitanya tentu saja timbul karena menaklukkan musuh-musuhnya dan memperoleh iman manusia yang baik. Lebih jauh lagi, sukacita Tuhan muncul karena sirna dan hancurnya seluruh kekuatan musuh. Dan karena manusia menerima kehidupan yang baik dan damai. Sukacita Tuhan tidak sama dengan sukacita manusia, melainkan perasaan mengumpulkan buah yang baik, perasaan yang bahkan lebih besar daripada sukacita biasa. Sukacita Tuhan adalah simbol terbebasnya manusia dari penderitaan sejak saat ini sampai selamanya. Amin. Dan lambang masuknya manusia ke dalam dunia terang. Amin. Puji Tuhan, kita sudah banyak mempelajarinya. Iya, tentu saja. Saudara-saudari, Tuhan yang Maha Kuasa telah menyatakan kepada kita apa yang diwakili oleh watak Tuhan serta lambang dan makna watak Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa juga sudah mengungkapkan hubungan antara kesenangan, amarah, duka, dan kebahagiaan dalam watak Tuhan dan manusia. Siapa selain Tuhan sendiri yang mampu berbicara tentang watak Tuhan sejelas ini? Dan siapa yang bisa mengetahui lambang dan makna watak Tuhan? Sejak zaman kuno hingga sekarang, tidak seorang pun yang mampu bersaksi tentang watak Tuhan dengan begitu akurat dan tepat, dan membuat kita sepenuhnya yakin. Amin. Iya, hanya Tuhan yang mampu bersaksi tentang wataknya dengan begitu akurat. Kesenangan, amarah, duka, dan kebahagiaan Tuhan terwujud dalam seluruh pekerjaannya dalam mengelola manusia. Dan saat kita mengalami pekerjaan Tuhan, kita pun sungguh mampu menikmati dan merasakan bahwa kesenangan, amarah, duka, dan kebahagiaan dalam watak Tuhan bukan sekedar kata-kata, melainkan praktis bersifat nyata dan hidup. Benar. Benar sekali. Kesenangan, amarah, duka, dan kebahagiaan Tuhan semuanya merupakan ungkapan hakikat hidup Tuhan. Itulah realitas hal positif dan lambang kebenaran. Amin. Itu memang benar. Ya, Luar biasa. tentu Benar saja. saja. Dalam pekerjaan Tuhan menyelamatkan manusia, kita melihat kesenangan, amarah, duka, dan kebahagiaan yang Tuhan ungkapkan seluruhnya demi kelangsungan hidup manusia. Semuanya demi menyelamatkan manusia agar manusia dapat terbebas dari siksaan iblis dan hidup dalam terang. Dan demi memimpin manusia ke tempat tujuan yang indah. Amin. Iya. Dalam jalur keselamatan Tuhan bagi manusia, kita sudah melihat Tuhan sungguh-sungguh mengendalikan dan berkuasa atas segala sesuatu. Iya, benar. Watak Tuhan merupakan lambang otoritas tertinggi. Amin. Inilah lambang yang tidak dapat ditindas dan dicederai dengan kekuatan kegelapan apapun.
Dan tidak ada kekuatan jahat yang mampu menghentikan Tuhan dari melakukan kehendak-Nya. Amin. Ya, itu benar sekali. Ingatlah zaman kasih karunia, saat Yesus berkhotbah dan bekerja. Para pemimpin kalangan beragama berusaha keras mengutuk dan melawan Tuhan Yesus. Mereka bahkan bersekongkol dengan pemerintah Romawi untuk menyalibkan Yesus. Namun hikmat Tuhan dibangun di atas rencana licik iblis. Akan tetapi, justru melalui penyaliban Yesuslah manusia ditebus. Amin. Dan Injil Tuhan Yesus tersebar ke seluruh penjuru semesta. Dan mereka yang melawan dan mengutuk pekerjaan Tuhan menerima hukuman Tuhan. Di sini kita melihat watak benar Tuhan tidak dapat diganggu-gugat oleh manusia. Amin. Iya, tentu saja. Luar biasa. Benar sekali. Sekarang, zaman kerajaan telah tiba. Sejak dia memulai pekerjaan penghakiman di Tiongkok, benteng kokoh ateisme ini, inkarnasi Tuhan yang Maha Kuasa, sekali lagi ditentang dan dikutuk sekuat tenaga oleh para pemimpin agama. Demikian juga terjadi penangkapan dan aniaya yang kejam oleh rezim PKT yang jahat. Namun Injil Kerajaan Tuhan yang Maha Kuasa terus tersebar luas ke seluruh daratan Tiongkok. Orang dari berbagai golongan yang sepenuhnya percaya kepada Tuhan telah kembali ke hadapan tahta Tuhan. Seluruh kebenaran yang diungkapkan Tuhan yang Maha Kuasa juga tersedia secara online untuk diteliti dan dicari orang dari berbagai negara di seluruh dunia. Iya. Firman Tuhan yang Maha Kuasa mengandung otoritas dan kuasa dan sudah menaklukkan hati ratusan juta orang. Khususnya mereka yang sungguh percaya kepada Tuhan dan haus akan jalan yang benar, semuanya sudah kembali ke hadapan tahta Tuhan. Amin. Dan menikmati siraman dan pemeliharaan firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa sudah menyempurnakan sekelompok pemenang dan memperoleh sekelompok orang yang sepemikiran dengan Tuhan. Amin. Luar biasa. Benar. Kita akhirnya mendengar. Mereka yang berada di kalangan beragama tapi melawan dan mengutuk pekerjaan Tuhan, semuanya dihukum dan dikutuk hingga tingkatan tertentu. Sebagian ditelanjangi sebagai antikristus dan memperoleh hukuman yang benar-benar keras. Kematian mereka lebih buruk ketimbang Yudas. Di sini kita bisa melihat, watak benar Tuhan sungguh tidak terbantahkan oleh manusia. Benar. Begitu juga, rezim PKT yang jahat yang bersaing dengan Tuhan dan melawan Tuhan juga sudah dikutuk Tuhan. Mereka ditakdirkan untuk dilenyapkan. Ini dengan sempurna menyatakan watak kebenaran Tuhan. Amin. Dari fakta pekerjaan kedua inkarnasi Tuhan ini, kita melihat otoritas Tuhan yang unik, yang mengendalikan segala sesuatu. Watak Tuhan adalah lambang yang tidak dapat ditindas kekuatan kegelapan apapun. Amin. Segala kekuatan yang memusuhi Tuhan akan segera tumbang dalam hukuman Tuhan dan akan ditiadakan. Ini adalah fakta. Amin. Ya, itulah fakta. Luar Ini biasa. sangat menyenangkan ya. Betul. Saudara-saudari, selama bertahun-tahun kami mengalami penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa melalui firman. Kami sudah melihat watak Tuhan yang bukan saja penyayang dan penuh belas kasih, namun juga benar dan megah. Iya, betul. Seringkali kami salah memahami Tuhan karena tidak mengerti kehendak-Nya. Namun Tuhan mengingatkan, menghibur, dan menasihati kami, Iya, sehingga kami dapat merasakan kemurahan dan belas kasihan-Nya. iya benar. Namun saat kami tidak menaati Tuhan, dengan keras Dia menghakimi, menyingkapkan, dan mendidik kami. Dengan demikian, kami menghargai watak Tuhan yang benar, megah, dan tidak mengizinkan pelanggaran manusia. Amin. Dalam pengalaman nyata kami telah melihat betapa benar, nyata, dan hidupnya watak Tuhan itu. Tuhan begitu kudus, benar, baik hati, patut dimuliakan. Tuhan benar-benar sudah menampakkan diri untuk bekerja di tengah manusia dan bertatap muka dengan kita secara pribadi membimbing dan menyelamatkan kita. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan kita. Amin. Satu-satunya Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, berkuasa atas segala sesuatu. Amin. Sekarang kita semua mengerti kan? Iya, betul. Benar. Benar. Tuhan yang Maha Kuasa bersaksi tentang watak Tuhan dengan begitu jelas. Memberitahu kita makna kesenangan, amarah, duka, dan kebahagiaan Tuhan. Amin. Hanya Tuhan sendiri yang mampu bicara begitu, menyeluruh tentang watak Tuhan. Amin. Hari ini kita akhirnya mendengar suara Tuhan. Penantian kita akan kedatangan Tuhan kembali sudah berakhir. Amin. Ini benar-benar kasih karunia Tuhan. Amin. Semoga semakin baik. Siang malam kami mendamba dan akhirnya Tuhan sudah datang kembali. Andai kita tidak mendengarkan firman Tuhan yang Maha Kuasa, kita pasti masih menunggu Tuhan Yesus turun untuk membawa kita ke kerajaan surga.
Dengan cara begitu, sewaspada apapun kita menanti, semuanya akan sia-sia. Syukur kepada Tuhan. Sekalipun kami belum mengalami pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman, mempertimbangkan firman yang Maha Kuasa dan fakta yang sudah diselesaikan Tuhan yang Maha Kuasa, serta pengalaman dan kesaksian yang kalian sampaikan, kami melihat Tuhan yang Maha Kuasa sungguh menjalankan tahap pekerjaan penghakiman dan penyucian. Amin. Dan benar-benar sudah membentuk sekelompok pemenang, serta memperoleh sekelompok orang yang sepemikiran dengan Tuhan. Aku sungguh-sungguh diyakinkan. Amin. Hari ini kita dapat mendengar suara Tuhan dan memandang penampakan Tuhan. Ini kesempatan sekali seumur hidup bagi kita. Ini benar-benar berkat luar biasa. Syukur kepada Tuhan. Amin. Iya. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita benar-benar diberkati Tuhan, sehingga dapat mengenali suara Tuhan dan kembali ke hadapan tahta Tuhan. Amin. Firman Tuhan Itu yang bagus kuasa, sekali. sangat luar biasa diberkati Tuhan. Bertahun-tahun percaya pada Tuhan, aku selalu yakin aku perlu berpegang pada Tuhan Yesus. Meninggalkan segalanya bagi Tuhan, menyebarluaskan kesaksian tentang nama Tuhan, dan bekerja keras. Inilah yang dimaksud setia pada jalan Tuhan. Dengan berjaga-jaga dan menanti, aku pasti akan menyambut kedatangan Tuhan dan dibawa ke kerajaan surga. Tidak kusangka, saat Tuhan datang kembali dan mengirimkan orang untuk menginjiliku, aku menolak dan berpegang erat pada pemahaman dan hayalanku. Kukira aku mengenal Tuhan dan pasti akan diangkat. Jadi aku tidak berusaha mendengar suara Tuhan. Tuhan mengetuk pintuku berkali-kali. Namun aku menguncinya di luar. Aku mengambil kesimpulan dan mengutuk mereka yang mengabarkan Injil. Betapa bodohnya aku berjaga-jaga dan menanti dengan cara ini. Aku dulunya percaya kepada Tuhan namun tidak mengenal Dia. Dan dengan mengikuti pemahaman dan hayalanku sendiri, aku melakukan banyak hal yang melawan Tuhan saat itu. Aku benar-benar menempuh jalan kaum Farisi. Betapa aku jijik dan membenci diriku sendiri karena mempercayai Tuhan tanpa mencari dan memuliakannya. Aku bekerja keras bagi Tuhan hanya demi menerima upah dan memasuki kerajaan surga. Aku begitu egois dan hina. Aku sungguh tidak layak menghadap Tuhan. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dia bermurah hati, tidak memperlakukanku setimpal dengan pelanggaranku, serta mengizinkanku mendengar suaranya, bertatap muka dengannya, dan menerima keselamatannya. Amin. Tuhan sungguh mengangkat kita dengan luar biasa. Amin. Kasih Tuhan kepada kita begitu besar. Amin. Kepada Tuhan. Kita harus bersyukur pada Tuhan. Iya, benar. Benar sekali.